Ada satu momen ketika lo merasa jago, merasa udah menguasai segalanya, merasa lebih hebat daripada yang lain, sampai-sampai diri lo merasa udah menjadi bang jago. Hati-hati, karena itulah awal dari ketidakmampuan lo untuk berkembang lebih jauh lagi. Abang jago, sorry bang jago. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa hubungannya bang jago dan ketidakmampuan untuk berkembang lebih jauh lagi? Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe. Biasanya ketika kita ingin memulai mempelajari sesuatu, kita pasti merasa sangat-sangat bodoh. Seringkali kita berpikir, rasanya tidak mungkin saya bisa mempelajari hal ini. Tapi pelan-pelan kita mulai memahami apa yang kita pelajari, sampai suatu ketika kita udah merasa nyaman dan semakin mudah untuk berkembang. Rasa keingintahuan kita masih sangat besar, semangat kita masih membara, dan kita terus merasa lapar, merasa bodoh, dan menyerap semua ilmu yang diberikan. Dan pada akhirnya kita melupakan satu hal penting. Hal yang pertama kali kita miliki saat mulai mempelajari sesuatu, yaitu sikap rendah hati. Mengapa sikap ini begitu penting? Karena dengan adanya sikap ini akan menjaga kita untuk selalu siap belajar sepanjang hidup. Istilah kerennya itu adalah lifelong learning. Bukankah Islam mengajak kita untuk belajar seumur hidup? Dalam salah satu hadis dikatakan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Berarti dari kalian berada di dunia ini sampai meninggal nanti. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita dapat mempertahankan sikap rendah hati ini? Jawabannya adalah, kosongkan gelas kalian. Tetaplah merasa lapar dan tetaplah merasa tolol. Karena dengan kita mempertahankan rasa bego, bodoh, ataupun tolol, kita akan lebih mudah untuk membuka diri terhadap ide-ide, pengetahuan, ataupun sudut pandang lain. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, setiap kali berdebat dengan kelompok intelektual, aku selalu menang. Tetapi anehnya, kalau berdebat dengan orang bodoh, aku kalah tanpa daya. Kok bisa orang pintar kalah dengan orang bodoh? Jadi ketika orang pintar berdebat dengan orang pintar biasanya selalu terbuka dengan ide-ide atau gagasan-gagasan baru. Tapi orang bodoh atau bang jago ini biasanya nekak, Wak. Semacam nggak bisa diomongin lah. Macam dia ini udah paling pintar aja. Bacotnya dah macam betul kali. Kalau kata peribahasa itu, tong kosong nyaring bunyinya. Sering kalian temuin kan orang-orang macam ini? Tipa aja itu palanya. Bercanda. Sekarang kita ambil contoh di salah satu anime. Kalian pasti tahu lah dengan yang namanya Uzumaki Naruto, seorang ninja yang digambarkan ceroboh, bodoh, dan lambat dalam mempelajari sesuatu. Makanya kalau kita lihat Naruto waktu di akademi selalu kesulitan mempelajari ilmu-ilmu di sana. Sampai-sampai dia menjadi bocah nakal dan sering dimarahin sama guru Iruka. Tapi tahu nggak teman-teman, yang pada akhirnya membuat Naruto ini menjadi ninja yang hebat dan menjadi seorang Hokage adalah karena Naruto ini tahu dan sadar serta merasa dirinya ini bodoh. Dia sadar kalau diri dia ini bego dan gak bakat. Di animenya kita pasti sering ditampilkan scene-scene saat Naruto berlatih sendirian. Entah itu melempar shuriken, manjat pohon, atau latihan ninjutsu. Ketika pelajaran di akademi telah selesai, Naruto pasti masih berlatih sendirian karena dia sadar kalau dia itu tidak jenius seperti rivalnya Sasuke. Sikap pantang menyerah dan kemampuan untuk terus berkembang inilah yang membuat Naruto pada akhirnya bisa menjadi pemimpin desa Konoha atau Hokage. Ada sebuah quote yang sangat bagus banget. Hard work beat talent. Artinya, kerja keras akan mengalahkan bakat. Mungkin kita sering nemuin teman-teman kita waktu di pendidikan, baca satu kali aja ilmunya udah nyerap semua ke otak. Nilai ujiannya bagus. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak pintar-pintar amat? Dia perlu membaca 2-3 kali dulu baru ilmunya meresap. Mental seperti inilah yang sebenarnya masih harus kita pegang di dunia luar nanti. Karena yang pintar, berbakat akan kalah dengan mereka yang selalu memiliki kemauan untuk berkembang. Apakah gua udah sukses sampai bisa ngomong kayak gini? Gua tekankan, gua masih jauh banget dari kata sukses. Tapi salah satu prinsip yang gua terapin adalah growing together. Ayo sama-sama kita tumbuh dan berkembang bersama. Asik. Ketika hewan buas merasa lapar, apa yang dia lakukan? Mencari mangsa untuk dimakan. Ketika manusia merasa lapar, apa yang akan dia lakukan? Segera mencari makan. Seseorang akan melakukan apapun untuk menghilangkan rasa laparnya. Banyak tindakan kriminal terjadi hanya gara-gara urusan perut, Wak. Ini berarti orang akan melakukan apapun, berbagai cara untuk menghilangkan rasa lapar dan tetap hidup. Kita ambil contoh, kalian punya orang tua, punya anak, punya istri. Jika mereka merasa kelaparan, apa yang akan kalian lakukan? Otomatis akan mencari kerja dan mencari uang dengan segala usaha. Tapi ingat teman-teman, yang halal ya, jangan gara-gara abis nonton video ini, kalian mencuri pula. Dalam belajar pun begitu. Kita harus lapar, kita serap semua ilmu, kalaupun ilmunya nggak bagus-bagus banget, pasti tetap ada pelajaran yang akan kita ambil. Kita seringkali merasa tinggi ilmu kalau yang mengajari kita itu umurnya lebih muda atau pendidikannya di bawah kita.
Hati-hati, tandanya teman-teman udah terindikasi Bang Jago. Hindar dari hal ini, tetaplah serap ilmu tersebut, nantinya teman-teman akan tahu mana yang perlu atau tidak diperlukan. Di dunia saham, gue banyak banget belajar dari investor-investor dunia, seperti Peter Lynch, Warren Buffett, Charlie Munger, Jürgen Bulk, Ben Graham, dan lain-lain. Tapi bukan berarti gue nggak bisa belajar dari investor-investor Indonesia yang memang udah lama berkecimpung di pasar Indonesia, ataupun anak-anak muda yang memang udah sukses di bidangnya masing-masing. Jadi, tetaplah merasa lapar. Saya selalu tanya. Kalau nggak sombong pasti kita mau bertanya. Kalau sombong, misalnya orang ngomong apa, kita sok bisa, padahal kita nggak ngerti apanya. Itu kita harus tanya. Nggak usah malu-malu, tanya apaan sih. Ini menambah wawasan kita. Nah, setelah menambah wawasan kita, insya Allah kita jadi pintar. Oke guys, kita masuk ke filosofi yang terakhir. Kosongkan gelas. Kalau gelasnya penuh, terus kalian masukkan air, kira-kira bakal masuk nggak air itu? Pasti keluar kan? Begitu juga dengan isi kepala kita. Ketika kita sudah merasa pintar, merasa otak kitanya udah penuh dengan ilmu pengetahuan, ketika ingin dimasukkan ide-ide atau pengetahuan baru, ilmu itu pasti gak akan masuk. Karena kita udah merasa Bang Jago tadi. Perlu kalian ketahui juga bahwa ilmu manusia itu ibarat setetes air di atas lautan samudera yang begitu luas. Cuman kadang manusia ini baru baca beberapa buku, sombongnya bukan main. Sifat ini harus kita jauhi jika ingin terus berkembang. Karena ketika kalian keluar menemui orang-orang di luar sana, baik itu dunia maya ataupun dunia nyata, akan ada selalu ilmu baru, pengalaman baru yang kita dapatkan dari orang-orang baru. Jadi, bagaimana cara kita agar mendapatkannya? Tentu saja bisa, asalkan kita menjauhi sifat Bang Jago tadi. Selalu kosongkan gelas, tidak merasa sok tahu, sok pintar, sehingga kita dapat menerima semua ide, gagasan, dan pengetahuan dengan baik. Oke, kita sekarang udah berada di penghujung video. Ini membahas 3 hal penting. 3 hal yang nantinya akan menjadi fundamental kita untuk berkembang lebih jauh lagi. Pertama, tetaplah merasa bodoh. Bukan berarti kalian menjadi bodoh. Maksudnya adalah kita harus terus berusaha dan belajar, seperti yang dilakukan Uzumaki Naruto tadi. Ketika kita merasa bodoh, kemauan kita untuk berkembang tentunya akan lebih besar lagi. Kedua, tetaplah merasa lapar. Ketika makhluk hidup merasa lapar, dia akan melakukan segala cara agar rasa lapar itu dapat dihilangkan. Lapar di sini berarti semangat, berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan sesuatu. Ibarat kita udah kenyang, kita tentu nggak akan selera lagi buat makan, mau seenak apapun makanan itu. Tapi, ketika kita merasa lapar, kita bisa makan apa aja. Jika kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan, ketika kita merasa lapar, kita siap untuk menyerap semua ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir adalah kosongkan gelas. Banyak rasa sok pintar, sok tahu segalanya karena dia merasa isi otaknya udah penuh sehingga dia nggak mau buat belajar lagi, nggak mau untuk terbuka dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Hal tersebutlah yang membuat orang itu akan stuck di situ-situ saja dan tidak berkembang. Selalu kosongkan gelas kalian dan masukkan gelas-gelas tersebut dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sebagai tambahan, ada sebuah nasihat orang ulama. Seseorang itu akan tetap cerdas selama ia merasa dirinya bodoh, sehingga ia terus belajar. Sedangkan seseorang akan mulai bodoh saat ia merasa dirinya sudah pintar dan berilmu, yang menyebabkan ia berhenti belajar. Tetaplah merasa bodoh, tetaplah merasa lapar, dan kosongkan gelas kita. Sampai jumpa di konten selanjutnya.